Shalom Bapak Tuhan, saya berdoa biarlah Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan biarlah kekuatan Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Shalom Bapak Ibu, kembali lagi di Devotion. Saya Pendeta Yosua Gunawan dari Gereja GBI Keluarga Allah Blessing, Kota Surabaya. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ada di momen di mana Yesus menampakkan diri setelah kematiannya ya di atas kayu salib. 3 hari kemudian ia bangkit. Ya, lalu ada 40 hari sebelum ia naik ke sorga. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sampai nanti Bapak Ibu kita memperingati tanggal 29. Ya, 29 Mei di mana Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita semua. Dan dalam perjalanan 40 hari ini Yesus menampakkan diri supaya apa? Supaya murid-muridnya tidak ragu-ragu lagi, tidak percaya lagi, melainkan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu. Dan biarlah setiap kami semua, Tuhan, Engkau lawat, Roh Kudus berbicaralah pribadi lepas pribadi. Sebab kami percaya bahwa perkataan manusia terbatas, tapi firman Tuhan tidak terbatas. Manusia dapat mengubahkan kehidupan kami sementara, tapi kuasa Roh Kudus dapat mengubahkan kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, gereja kami memiliki tema tentang pengakuan, gitu ya, pengakuan. Sebab saya percaya di saat kita berani mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu ada orang-orang lama mengatakan bahwa pengakuan adalah awal pemulihan. Kalau kita berani mengaku, maka kita akan dipulihkan. Nah, hari ini tema saya adalah pengakuan yang menyadarkan. Saya akan buka dengan sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang anak, ya, kakak dan adik gitu ya. Mereka sering bermain, lalu mereka bermain sepak bola di dalam rumah. Setelah mereka bermain sepak bola di dalam rumah, sang adik ini menendang bola lalu kena vas kesayangan dari papanya. Dan akhirnya pecah. Dan pada saat pecah, mereka semua kebingungan. Waduh, bagaimana? Lalu sang kakak bilang, tenang aja. Ya, kita sembunyikan aja, ya, kita sembunyikan, kita beli vas yang biasa, yang mirip-mirip, lalu kita pasang di sini. Papa pasti nggak akan tahu. Lalu karena sang adik ini masih kecil dan karena ada ketakutan yang terjadi, akhirnya okelah saya ngikutin apa kata kakak saya. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu hari demi hari tidak ketahuan. Ya, tetapi Bapak Ibu pada saat di sekolahan sang kakak minta uang kepada sang adiknya. Aku minta uang. Loh, kakak kan udah dapat uang dari papa. Lalu sang kakak bilang seperti ini. Loh, kalau kamu nggak mau kasih aku uang, aku akan laporkan ke papa kalau vas kesayangan papa sudah pecah. Waduh, sang adik bingung. Akhirnya dia kasih uang. Lalu pada saat dia pergi ke mall gitu ya, dia makan bersama, makan ayam goreng yang biasa paling enak kan kulitnya gitu ya. Lalu sang kakak bilang, aku minta kulitmu. Ya, adiknya bilang, oh nggak mau gitu ya. Kan kakak udah punya sendiri. Loh, kamu ya nanti tak bilang no. Wah, sebelum gitu adiknya langsung kaget. Langsung Bapak Ibu dikasihkan kulitnya. Nah, hari demi hari akan terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Penindasan, sebuah ketakutan yang terjadi. Sampai akhirnya sang adik nggak kuat. Sang adik bilang kepada papanya, Pak, adik mau ngaku salah, Pak. Kenapa? Bahwa vas yang papa suka, yang papa cintai, yang paling otentik itu pada saat itu adik bermain di dalam rumah dan menendang akhirnya pecah, gitu ya. Ya, lalu mohon maaf Pak, saya minta maaf Pak, ampuni adik. Lalu sang papa, sang ayahnya bilang seperti ini. Ya, dek ya, papa udah tahu. Papa tahu mana barang asli atau barang palsu. Papa tahu bahwa kamu yang melakukan kesalahan. Tapi papa pengen tahu sampai sejauh mana kamu mau ditindas gitu ya. Mau dijajah oleh yang namanya kakakmu. Ya, setelah itu Bapak Ibu, setelah ada pengakuan, disitulah pemulihan terjadi. Pada saat kakaknya minta uang lagi, ya kan, adiknya bilang, gak mau, nanti saya laporin papa. Laporin saja. Ya, nah Bapak Ibu, terkadang Bapak Ibu kita nggak berani mengaku. Ya, kita nggak berani mengatakan. Hari ini Bapak Ibu, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang adil. Dia Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera. Ya, akuilah dia dalam segala lakumu. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini kita akan belajar peristiwa daripada murid-murid yang berjalan
ke kota Emmaus. Kota Emmaus adalah kota kecil. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, mereka pergi, Bapak Ibu. Ya, banyak teolog mengatakan bahwa murid-murid ini lari karena ketakutan. Tetapi di perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka makan bersama. Akhirnya mereka berkata seperti ini. Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan kita mendengarkan kitab suci? Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, di saat kita benar-benar dalam hati, ya bukan hanya sebagai ucapan, tapi dalam hati mengaku bahwa Tuhanlah juru selamat. Hati kita berkobar-kobar. Kenapa? Karena kematiannya yang menebus kita. Dan saya percaya akan menyadarkan kita. Kenapa saya katakan akan menyadarkan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, poin saya yang pertama, ya, jangan fokus kepada diri sendiri, tapi fokuslah kepada kebenaran firman Tuhan. Di saat kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita berani mengaku dan itu akan menyadarkan diri kita. Tapi di saat kita fokus kepada diri sendiri, maka kita memiliki ketakutan untuk mengaku dan akhirnya apa? Ya, kita tidak akan dibebaskan. Nah, murid-murid Yesus, Bapak Ibu, berjalan ke Emmaus, Bapak Ibu, dengan ketakutan. Mereka bercakap-cakap, mereka berbincang-bincang. Berbincang-bincang tentang apa? Ya, tentu saja, Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat berikutnya, mereka berbincang tentang kematian Yesus. Wah, guru saya mati dan sebagainya. Tetapi, Bapak Ibu, ya, Tuhan datang kepada mereka. Di saat Tuhan datang kepada mereka, saya percaya Bapak Ibu harusnya sesuatu terjadi. Tetapi firman Allah berkata, ya, dan ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Harusnya kan situasinya happy gitu ya. Tetapi ayat 16 berkata, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Di saat kita mulai fokus kepada diri kita sendiri, apa yang aku bisa, apa yang harus aku lakukan, apa yang ini, mulai menghalalkan segala cara. Maka Bapak Ibu, ada sesuatu yang menghalangi setiap kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan. Tetapi di saat engkau berbalik dan engkau mendengarkan firman, biarlah firman Tuhan itu mengkalibrasi, membersihkan hati kita, supaya menyatu dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu kita disadarkan bahwa hidup kita semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu kalau kita baca Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa. Kitab Musa itu dari kitab Kejadian gitu ya, dan segala kitab nabi-nabi. Dan akhirnya mereka tercelik. Satu hal Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh daripada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, seberapa jauh engkau kepada Tuhan? Mungkin banyak daripada engkau masih ke gereja, ya, masih mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, bukan tentang ke gerejanya, tapi seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, ya, dekat dengan membaca firman, bukan hanya membaca, tetapi bila firman itu berbicara dalam setiap kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua yaitu pengakuan terjadi ketika ada ketika relasi terbangun. Sekali lagi Bapak Ibu, pengakuan terjadi ketika relasi dibangun. Lukas 24 ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Meskipun ya murid-murid mungkin takut, mungkin dia kabur, mungkin dia kecewa, ada sesuatu yang menutupi. Tapi dia datang, Tuhan datang. Bukan untuk menghakimi, tapi Tuhan datang duduk bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama. Dan di saat hubungan terjadi, ya relasi terjadi, maka di situ ia disadarkan. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, ya ayat 31 mengatakan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah. Mereka berjalan, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka murid-muridnya. Ya, murid-muridnya tidak tahu. Ya, tetapi di saat dia mendengarkan firman Tuhan, di saat dia merenungkan firman Tuhan, diajarkan kebenaran firman Tuhan, maka terbukalah. Satu hal Bapak Ibu, firman Tuhan dapat membuka mata rohani kita
supaya kita bisa melihat bahwa pasti ada sebuah pengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, di saat kita sudah mengaku, ya kita fokus kepada Tuhan, kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang. Sebab semua orang butuh Injil. Ya, ada dua macam perbuatan baik. Yang pertama adalah perbuatan baik relatif. Apa sih perbuatan baik relatif itu? Perbuatan relatif itu adalah perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, tetapi perbuatan manusia, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor dikatakan. Tetapi ada perbuatan baik absolut. Apa maksudnya absolut Bapak Ibu? Bahwa di saat kita sudah dimurnikan, dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan, maka perbuatan baik kita ya diperhitungkan sebagai perbuatan baik, bukan karena kita, tapi semua semata-mata oleh karena kemurahan. Bapak dalam Tuhan, hari ini ya kuasa dari sebuah pengakuan, ya pengakuan yang membawa perubahan, ya pengakuan yang akan melepaskan kita, pengakuan yang akan menyadarkan kita. Apakah engkau berani mengaku bahwa setiap kita dipelihara oleh Tuhan? Apakah engkau berani mengaku bahwa engkau biji mata Tuhan? Apakah engkau berani mengaku bahwa Yesus Kristus sudah bangkit mengalahkan maut untuk setiap kita semua? Dan karena itu dia naik ke surga untuk memberkati setiap kita semua. Akuilah dia dalam segala lakumu Bapak Ibu. Maka saya percaya perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Engkau akan melihat karya mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat tayangan ini. Setiap mereka Tuhan yang mungkin sedang mengalami kebimbangan dalam hatinya, keraguan-raguan. Itu adalah hal yang normal. Tapi kami tidak mau hidup dalam keraguan-raguan. Kami mau melangkah dengan iman Tuhan. Kami mau mengaku. Sebab di saat kami mengaku, kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mengalami jalan buntu Engkau berikan terobosan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.